Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya Ahmad Kelapa Ijo. Ahmad Kelapa Ijo. Seorang Ahmad yang sedang mengarang kitab di pinggir sungai. Seharian full saking khusyuknya ngarang kitab, lupa akan makan dan minum. Namun perut nggak bisa dibohongi, yang namanya lapar, suara perut berkeroncongan, kriuk kriuk, hayang dahar. Bari tenggorokan kering, hayangin minum. Percis ibu-ibu anu ayeuna ilu bukber, nu nyaran dina kursi, nyaran dina panto, talunduheun bari leuleus, dipetok ku teh enak asupan grup. Ketika badannya lemas, haus dan lapar, akhirnya Ahmad tersebut, aduh, lamun lapar hayang dahar, lamun haus hayang minum. Tapi dahar ka mana? Warung nggak ada. Warung kopi, warung nasi padang aya di BTN. Warung nasi Ser. Nggak ada warung. Kalaupun ada, nggak ada uang buat belinya. Karena Ahmad ini orang miskin yang nggak punya apa-apa. Ngelamun sambil pegang perut. Aduh, perih banget ya Allah. Kalau seandainya ada makanan, makasih banget. Beres ngomong gitu, bibir belum kering. Di depannya air yang mengalir. Terlihat ada kelapa hijau yang sedang hanyut. Ih, kelapa hijau acruk kana cai dicokot, bener masih kena utuh, bahkan terlihat masih ada getahnya, kayaknya baru jatuh dari pohonnya. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Di saat haus dan lapar ada kelapa, makanannya ada, minumannya ada, komplit. Udah, tanpa pikir panjang ambil golok, bismillahirrahmanirrahim, mau dibelah. Ketika mau dibelah, terbayang wajah ibunya. Mat, ulah sok barang dahar boga batur, lamun can izin heula kanu boga. Nah, sekalipun itu barang nemu di jalan, selebarkan dulu. Gimana kalau ada yang ngaku terus kamu makan enggak halal, maka dalam perutmu tersimpan makanan haram. Ketika ada makanan haram, 40 tahun ibadahmu akan ditolak oleh Allah. Naudzubillah. Akhirnya enggak jadi, kelapa dibelah, golok dimasukin lagi ke serangkanya. Lalu dia berpikir, karena perutku ini lapar, aku ini haus, maka aku harus cari siapa pemilik kelapa ini. Kitabnya ditunda, mangsinya ditunda, dia bawa kelapa hijau 1 butir, menyelusuri sungai. Pasti paling diharap tangkal lagi ayah di harap. Di papang bulu bawa kelapa hiji, lempang ke harap neangan boga kelapa hijau, telek tek 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 tus. Begitu nyampe kurang lebih jarak 1 kilo, coba kalau kita nemu kelapa di jalan, udah habis. Komo si Yusuf mah duren ge di pulungan, nyala leutik dibelah eueusian. Papanasan hujanan, bajuna ledok, mulungan duren. Bisa didang mah hanteu. Begitu nyampe jarak 1 kilo, oh banyak pohon kelapa. Kayaknya ini kelapa jatuh dari pohon ini, dan pemiliknya siapa ya? Kita cari, oh luas banget pohon kelapanya, banyak. Pasti ini orang kaya, orang kaya. Ibu-ibu tahu film Doraemon? Ibu tahu? Tahu. Siapa yang paling kaya, Ibu? Si Suneo. Suneo. Saya doain ibu-ibu kayak Suneo. Mbong. Wajah Suneo monyong. Naudzubillah min Dali. Akhirnya begitu nemu rumah, gerbangnya gede banget. Pasti ini yang punya rumah pohon kelapa. Terlihat, aya si Mamang anu keur ngoret bersih-bersih rumput. Assalamualaikum, Mang. Assalamualaikum. Salam. Salam mana? Abdi Ahmad. Aya naon? Iya, mau kelapa. Mana malingnya?
enggak, saya enggak nyuri, justru saya nemu, saya mau izin, saya lapar, saya haus, ini kelapa mau saya makan, tapi tolong izinkan saya ketemu dengan juragan kelapa ini. Lah, kelapa hiji atau perlu izin? Enggak, saya dahar, saya enggak berani karena ini pesan ibu saya sebelum meninggal, saya harus izin dulu terlebih dahulu, kecuali kalau sudah diizinkan baru saya makan. Wah, kayaknya ini orang jujur nih. Jadi tunggu sebentar ya. Ada si bosnya. Lagi ucang-ucangan maca koran radar Bogor, ada seorang nenek-nenek diperkosa oleh 7 pemuda. Diwawancara oleh wartawan, nih gimana mau dituntut? Jangan, kenapa? Mau lagi dong. Nauzubillah. Nenek-nenek hayang leuwih teh arep ku tujuan. Nauzubillah min dzalik. Akhirnya bos, di luar ada seorang pemuda namanya Ahmad, ganteng kayak Abud Fahmi. Akhirnya emang mau ngapain tuh si Ahmad? Dia nemu kelapa hijau 1 butir, dia lapar, dia haus, mau dimakan lah. Baru juga 1, udah suruh makan aja, gak usah izin segala. Tapi dia dapat pesan dari ibunya, nggak boleh makan tanpa izin yang punyanya. Kayaknya pemuda ini orang ini. Coba suruh masuk, suruh ke sini. Saya mau ketemu dengan orangnya. Seperti apa sih wajahnya Abud Fahmi? Mat, kamu suruh masuk. Makasih, makasih. Beri cium pulang balik hatur nu. Lempang yang hareup kasih bos. Assalamualaikum Pak. Alang, apa nama kamu? Ahmad Pak. Anak siapa kamu? Anak Mulyono. Mulyono, bukannya si Yusuf Al-Fariki? Bukan, Ahmad. Ibunya siapa? Nokarwati. Orang mana kamu? Pak Pasir, Cangger Sabrang. Asip Cangger Sabrang itu, Cangger kaum itu. Tengah-tengah. Mau ngapain kamu kesini? Saya tadi lagi ngaji di pinggir sungai, perut lapar, haus seharian, gak kerasa, keroncongan, lapar, nemu kelapa, mau sama saya makan, saya ngebayangin almarhum ibu saya nggak boleh makan tanpa izin yang punyanya. Oh gitu. Ya udah. Karena itu cuma 1, nemu bukan nyuri, coba dan jangan jatuh itu mah ya. Itu berarti rezeki kamu. Udah, kamu makan saja. Bener Pak, bener. Ya Allah terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim, langsung dibelah, diinum caina di dahar kalapana. Begitu cangkang narik dipijeun eta si bos ngomong kieu. Mat, ada apa Pak? Itu kelapa yang barusan kamu makan saya enggak ridho. Kaget. Tapi kelapannya udah habis Pak. Bagaimana caranya untuk dihalalkan? Saya enggak mau Pak, ibadah saya tertolak dan saya enggak mau melanggar atas amanah ibu saya yang sudah meninggal. Tolong Pak ridhokan, ikhlaskan, halalkan ya Allah Pak. Saya dosa besar Pak. Dalam hati si bos, wah benar-benar dia taat sama ibunya. Ini yang saya cari. Udah, saya mau tes aja. Udah sekarang gini, kamu mau nggak itu kelapa yang dimakan sama aku habis itu saya ingin dihalalkan? Oh jelas kamu ingin halal banget. Sekarang kamu tunggu pohon kelapa saya ini yang hektaran. Saya kasih waktu 1 bulan. Kamu nunggu jadi security tanpa dapat gaji dan jangan ada seorang pun yang berani mencuri kelapa saya. Karena minggu-minggu ini kelapa saya habis terus. Kayaknya banyak monyetnya, banyak hamanya, banyak pencurinya. Coba kamu yang jaga. Siapa? Demi kelapa dihalalkan saya rela menunggu pohon kelapa hektaran. Pohon kelapa hektaran dijagaku sorangan karena ini orang soleh, rajin sholat, rajin ngajar, rajin ibadah kepada Allah. Sedikit pun kelapa tidak ada yang hilang, sedikit pun kelapa tidak yang nyuri, aman sentosa. Bahkan selama 1 bulan dijaga oleh Ahmad, itu si embos teh mendapat keuntungan 1000 kali lipat. Bukan 1 kali lipat, bukan 10 kali lipat, bukan 100 kali lipat, tapi 1000 kali lipat. Sampai si embos teh udah kaya tambah kaya. Wah, berkah banget. Yang jagaannya cuma si Ahmad. Saya kemarin nyewa security, nyewa anjing helder, nyewa satpam, nyewa polisi, nyewa TNI, tapi pada hilang. Apa mereka yang ambil? Korupsi kali ya? Alhamdulillah. Tapi ini benar-benar udah. Karena sudah 1 bulan, Ahmad langsung nyamperin lagi si bos. Pak, waktu saya sudah habis. 1 bulan jagain pohon, aman kan Pak? Alhamdulillah. Oke. Sekarang saya boleh pulang. Oh tidak, main pulang begitu saja. Tapi Pak, kan saya udah nunggu ini 1 bulan sesuai perjanjiannya. Tolong halalkan Pak, demi kelapa 1 dihalalkan. Dia rela menunggu pohon kelapa hektaran 1 bulan tanpa digaji.
Apa yang harus dilakukan saya, Pak? Dan sekarang kamu duduk di sini. Kan sekarang belum puasa ya, ikut bukber ya sama bapak di sini. Ada susu, ada air aqua gelas, mereknya Aku Pipa. Itu. Lain pipa paralon, ini lain teh lain. Aku Pipa. Bentar lagi cemilannya lagi digorengnya keluar. Udah gitu saat maghrib kita makan bareng insya Allah. Tapi Pak yang kelapa halal enggak? Nanti akan saya halalkan kalau kamu nunggu instruksi saya. Baik Pak. Setelah selesai makan, hati Ahmad bergetar dan berpikir, Gusti, saya takut yang kelapa satu aja belum dihalalkan, sekarang saya dikasih minum, dikasih makan, buka bersama di sini. Ya Allah, bagaimana ya Allah? Apakah ini akan nambah beban saya lagi ya Allah? Karena saya ikutin aja. Yang penting kelapa tadi dihalalkan. Beres, salat maghrib sampai taraweh sampai mau pulang. Mat, sekarang kamu jangan pulang, nginep 1 malam lagi. Ada apa lagi Pak? Besok pagi baru saya halalkan. Baik Pak. Semua nginep. Ketika nginep nggak bisa tidur, gelisah, mikirin kelapa. Sudah saya makan. Akhirnya. Kok puasa tuh makan? Komen wae. Akhirnya ketika pagi baru dia udah mandi, udah rapi mau pulang. Mat, duduk sini. Mau nggak itu kelapa saya halalkan? Jelas Pak, saya mau banget dihalalkan. Saya takut dosa besar. Kalau kamu itu kelapa yang dimakan kemarin mau dihalalkan, kamu harus nikah sama anak perempuan saya satu-satunya. Menikah? Cewek cowok? Ya cewek lah. Banyak cowok. Cantik gak? Cantik pasti cewek, misal ganteng. Ya udah Pak, saya mau. Tapi ada syaratnya apa? Anak saya buta, nggak bisa melihat. Astagfirullah. Gimana? Mau nikah enggak? Demi kelapa? Ya deh Pak. Ada lagi? Apa Pak? Tuli, nggak bisa dengar. Astagfirullahaladzim. Pak, atuh kabina-bina, saya teh ganteng, masih single, asli bujangan, mau nyobain pada rade. Masa saya dinikahin dengan buta dan tuli? Kelapa. Ya udah deh. Ada lagi satu, apa lagi Pak? Bisu, nggak bisa ngomong. Astagfirullah. Pak, kelapa. Ya udah. Ada lagi, apa lagi Pak? Tangan 2 anak buntung. Astagfirullahaladzim. Pak, kabina-bina udah buta, tuli, bisu, tangan buntung. Lalu saya gimana? Rumah tangganya masa disuapin sama kaki? Justru kakinya juga buntung. Allahu Akbar, pingsan si Ahmad. Mat, bangun kok pingsan, mau nggak kelapa dihalalin? Demi kelapa satu pingin dihalalkan. Ya udah Pak, saya rela. Jangan nangis gitu dong. Ya Pak. Mau nikah kok nangis, happy? Gimana nggak happy? Buta, tuli, bisu, buntung. Saya nikah sama bantal. Gimana saya mau malam pertamanya? Masa saya harus gusur ini pakai tangan? Apa namanya kepalanya? Akhirnya pesta orang kaya 40 hari 40 malam, manusia jin, setan iblis diundang. Ketika selesai pesta malam pertama, Mat segera masuk ke kamar malam pertama mana. Jangan lupa baca doa assalamualaikum ya babar rahmah. Assalamualaikum wahai pintu kasih sayang. Tapi Pak, ngapain saya salam, orang dia tuli. Kalaupun dia dengar gak bisa jawab kan dia bisu. Terus dia gak bisa nyambut, tangannya buntung, kakinya buntung. Udah masuk aja. Ya Allah, ya udahlah, karena sudah nikah, sudah halal, demi kelapa, saya sudah punya istri, berarti saya harus rumah tangga dengan baik. Ya Allah, terima kasih atas rezekimu, ini yang terbaik buat hamba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya babar rahmah. Waalaikumsalam. Kaget. Lumpat becil bapak. Kunaon Ahmad? Ngeruaskeun bujana sada tengah peuting. Isi kata tangga. Bapak, pan anak bapak teh tuli, ini bisa ngadenge, anak bapak teh bisu, ini bisa ngajawab. Aya kitu, abdi nyebut assalamualaikum ya bapak rahmah, dijawab waalaikumsalam. Udah masuk aja. Bapak sieun kuntilanak, punya kuntilanak aja buatin salam. Dengan penuh gemetar dan pelan-pelan. Assalamualaikum ya bapak rahmah. Waalaikumsalam. Di jero teh jelema apa jurik? Jelema. Awe laki, awewe. Nyemanteng di bencong. Eta teh saha? Pamajikan Aa.
Geulis apa joreng? Tempoe. Dibuka pintu nate aro bari peureum da sieun kakarampaan. Begitu peureum kakarampaan leungeun aya nu nyekel. Aduh, tangan saya yang megang sedangkan si Neng teh buntung leungeunna. Kok tangan saya yang megang? Neng teh jelema apa jurig? Jelema. Atuh kunaon Neng teh leungeunna buntung bisa nyekel leungeun aa? Henteu buntung. Haju Neng teh bener aya bisa ngomong bisa ngadenge. Atuh kana beunta we mata ana. Beunta lalaunan mata si aa. Wow, S2. Wow, S2. Nah, langsung. Ayo harga. 15 menit lagi. Lagi. Lanjut. Begitu dibuka mata Natasi Ahmad. Wow. Mata dua nana ngagorolong tenong nompo awe milikeun gelisna kabina-bina mika dede hati ana jika gelis bulan purnama. Asik. Aduh Neng ulah luas anu aa sagede burah. Jauh baik. Sing hade ulah rewas insya Allah Neng jadi puas. Akhirna eta si Neng jeung si Ahmad teh baseuh. Begitu baseuh eta si Ahmad teh nuntun kami tohana nuntut Bapak sing eling-eling, Bapak coba istighfar astagfirullahaladzim. Bapak naha eta anak nu geulis disebut jore teu nyebut jore. Ning Bapak anakna teu buta disebut buta, anakna teu tuli disebut tuli, anakna teu bisu disebut bisu, leungeun jeung syukur teu mentung disebut mentung. Naon sebabna Bapak coba jelaskeun abdi teh hayang ngartos. Dijelaskan kumitohana bari tersenyum merona seperti bunga mawar dan cempaka bergetar dalam dada sukma hingga cetar membahana sesuatu. Akhirnya dijelaskan ke si bapana keceng. Numantak anak bapak ente buta disebut buta. Anak bapak teh matana encan pernah nonton TV, encan pernah nonton YouTube, encan pernah nonton snack video, komo nonton dangdut jeung layar tancep jaipongan di luar. Saya si Putri sinden panggung datang kemari menurut panggilan Amusli. Tangkeun ata sabas tagis tangkeun supir keneng bubal. Akhirnya para jamaah rahimakumullah dijelaskan bahwa si Neng teh teu buta disebut buta, horengan buta tina maksiat, beunta tina taat, mata nacan pernah ningali dosa. Subhanallah. Abdi era Bapak haju kumaha eta telingan henteu tuli disebut tuli. Ceulina can pernah ngadengekeun musik nu teu pararuguh ya top na top. Top balik top. Ujung-ujungna dibaledog. Can pernah ngadenge kana musik nu teu pararuguh, komo ngadenge kana kaributan ieu jeung itu istuning ceulina selalu ngadenge kana pengajian, kana ceramah, kana murotal, kana kajian, terutama kajian Halimah Al Idrus jauh ka Jakarta ge diteangkeun ku ngefans ka Halimah Al Idrus. Alhamdulillah. Ibu berbicara tentang Halimah Al Idrus, tingalikeun ibu. Sosok wanita yang pakai cadar tidak boleh dipoto dan di video diharamkan oleh beliau, tidak dikenal oleh orang, tapi lihat ketika dia sudah sekali ceramah ribuan bahkan puluhan ribu yang menghadirinya. Dia bukan artis,
namanya tidak populer, dia tidak terkenal seperti Raffi Ahmad, dan dia tidak pernah masuk televisi. Tapi kalau dia sudah bertausiah, lihat jamaahnya. Apa arti dari maksud tersebut? Begitulah cara Allah kalau sudah memuliakan hambanya. Mudah-mudahan fans-fans Halimah Al-Idrus dimuliakan oleh Allah. Amin ya rabbal. Kayak kali-kali teh Arab ajakan ibu-ibu majlis umi nyewa angkot apa nyewa truk tah cina BM ibu-ibu. Ya. Akhirnya para jamaah. Terus dia nggak bisa disebut bisu, dia bisa bicara, suaranya lembut dan merdu, bahkan syahdu. Sesahdu suaranya zila sa'adatul Islam. Masya Allah. Apalagi kalau sudah menangis di pangkuan ibunya. Dia nggak bisu tapi disebut bisu karena mulutnya nggak pernah ngegosip, nggak pernah ngomongin orang lain, nggak pernah ngumbar aib, nggak pernah ngebentak, nggak pernah bicara jorok, apalagi calutak Yusuf ngomong versi alus, ulah unjang anjing, ulah bugar bagor, ulah sentak sentak, ulah sengar songor, ulah gede adat eta sumut nausu. Maka eta mulutna jauh tina maksiat deket kana taat, eta disebutna bisu kemaksiatan, tapi bisa bicara dalam ketaatan. Mulutna encan pernah berkata bohong, Agis selalu berkata jujur. Lalu tangan dan kakinya disebut buntung, tangannya nggak pernah memegang barang-barang orang lain yang tak pernah diizinkan, apalagi mencuri, maling, nyopet, ngabegal, membunuh. Nggak pernah memukul orang lain, nggak pernah nampar, nggak pernah nonjok, apalagi nyolok sampai kena matanya. Begitu pula kakinya nggak pernah jalan ke tempat maksiat, selalu jalan ke tempat pengajian. Lamun datang ke pengajian cicing ngaji, sholat ibadah, henteu wani bolos, eta kakina dipakai kabur di pengajian, kabur di tempat sekolah. Jadi kesimpulannya, anak abah teh suci bersih, rajin ibadah, kuat dina agamana, taat ka Allah. Allahu Akbar. Bapak, eta anak bapak nu sakitu halus tadi bikin ka abdi naon? Maksudna abdi mah henteu salepel, henteu sepadan jeung anak bapak. Abdi era bapak justru bapak keur neangan jelema kos model maneh. Naon bapak nilai kautamaan ti abdi teh? Karena kajujuran anjeun. Jujur tina manana teu pira kalapa hiji Ahmad, maneh rela nungguan hektaran kalapa selama sebulan tanpa digaji, maneh ditailu dahar di dahar, ditailu ngendong, bahkan ku bapak mah geus dihalalkeun ulah sipating 1 butir, 1 buah, 1 pohon, hektaran kabeh. Lamun misalkan dipaling oge, bapak mah geus ikhlas ridho. Mungkin itu gerak Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Pantesan anakna soleha, horeng bapana gesol, dibikeun kasih Ahmad sangat beruntung. Alhamdulillah karena modalna jujur. Subhanallah. Mudah-mudahan kita semua menjadi manusia-manusia yang jujur, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama ketemu dengan jodoh yang soleha, yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma shalli wa sallim